Dahulu, di desa Ngasem, hiduplah sepasang suami istri bernama Ki Hajar dan Nyi Salangkanta. Walaupun sudah menikah lama, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Pada suatu ketika, Nyi Salangkanta berkata, 10 tahun sudah kita berumah tangga, tapi belum juga memiliki putra. Jangan bersedih, jangan berduka istriku. Mohon padanya dalam berdoa. Setelah itu, Ki Hajar pun akhirnya menyampaikan maksudnya untuk bertapa di Gunung Telomoyo, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar segala keinginannya dikabulkan. Istriku, saya pamit akan ke Gunung Telomoyo untuk bertapa, mencari petunjuk agar kita segera diberi keturunan. Baiklah suamiku, semoga apa yang kita harapkan segera terwujud. Beberapa bulan kemudian, keajaiban pun terjadi. Nyi Salangkanta akhirnya hamil. Antara bahagia dan sedih menjadi satu. Sedih karena jauh dari suami, bahagia karena akan segera menjadi seorang ibu. Tibalah saat yang dinantikan. Akhirnya Nyi Salangkanta melahirkan. Betapa terkejutnya dia, yang dilahirkan bukan berupa manusia, tapi berupa ular. Selanjutnya, anak tersebut diberi nama baru Klinting, yang diambil dari nama tombak milik suaminya. Walaupun berwujud ular, tetapi baru Klinting bisa berbicara seperti manusia. Setelah beranjak dewasa, baru Klinting menanyakan perihal ayahnya kepada ibunya. Wahai ibuku, siapa gerangan ayahku? Kenapa sampai saat ini saya belum pernah melihatnya? Wahai anakku, ayahmu saat ini masih bertapa di Gunung Telomoyo. Temuilah dia, mintalah restu padanya dan meminta petunjuk agar kamu bisa berubah wujud menjadi manusia. Kemudian ibunya pun menyuruh baru Klinting untuk menemui ayahnya dengan membawa tombak milik ayahnya. Sesampainya di Gunung Telomoyo baru, Klinting langsung menyatakan bahwa dia adalah putra dari Ki Hajar. Awalnya Ki Hajar tidak percaya, tetapi ketika baru Klinting membawa tombaknya, akhirnya dia percaya bahwa baru Klinting adalah putranya. Kemudian Ki Hajar menyuruh putranya agar bertapa di Bukit Tugur dengan cara melingkarkan badannya di bukit tersebut, agar dia berubah menjadi manusia. Anakku, agar kamu bisa berubah menjadi manusia, lingkarilah Bukit Tugur itu dengan tubuhmu. Beberapa tahun kemudian, ada desa bernama Patok yang sangat subur berada di lereng Bukit Tugur. Penduduk di sana terkenal sangat angkuh dan sombong. Suatu hari, penduduk berencana mengadakan sedekah bumi, hingga kemudian mereka beramai-ramai mencari binatang buruan untuk dimakan bersama-sama. Setelah beberapa lama mereka mencari, mereka tidak kunjung mendapatkan hasil buruan, hingga akhirnya mereka melihat tubuh ular yang sangat besar. Kemudian mereka berencana untuk memotong ular tersebut. Kemudian dipotonglah salah tubuh ular tersebut. Kemudian mereka beramai-ramai membawa daging tersebut ke desa untuk dijadikan santapan. Ular tersebut tak lain adalah baru Klinting yang sedang bertapa. Setelah bertapa, baru Klinting pun berubah wujud menjadi seorang anak kecil yang memiliki penuh luka dan tubuh yang amis. Sesampainya di desa, banyak orang yang mengusirnya karena tubuhnya penuh dengan luka dan berbau amis. Minggir kamu, dasar anak bau, amis, jelek. Jangan datang ke sini. Warga desa enggan untuk memberi makan baru Klinting dengan tubuhnya yang penuh luka dan berbau tidak sedap. Ketika banyak warga desa tega mengusirnya, ada seorang nenek yang bernama Nyi Lantung melihat baru Klinting diusir oleh warga. Akhirnya dengan iba dia mendekati anak tersebut.
Nak, kemarilah. Nenek punya makanan untuk kamu. Gak usah malu, ikutlah ke rumah nenek. Terima kasih, Nek. Kamu sangat baik sekali. Berbeda dengan para penduduk desa yang lain. Setelah itu, baru Kelinting melahap semua makanan yang diberikan oleh Nyi Lantung. Selanjutnya, baru Kelinting pun menyampaikan pesan kepada Nyi Lantung. Nenek, nanti jika terjadi banjir besar, nenek segera naik ke perahu lesung yang terbuat dari kayu. Nenek sangat baik. Nenek pantas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Setelah itu, baru Kelinting mendatangi para penduduk yang saat itu berkumpul di tengah-tengah desa. Dia pun mengadakan sayembara. Wahai para penduduk desa, barang siapa yang bisa mencabut lidi ini, maka dia orang yang paling hebat di kampung ini. Penduduk desa terheran-heran dengan sayembara yang diberikan oleh baru Kelinting. Mereka pun meremehkannya. Hahaha, hanya mencabut lidi saja tidak bisa. Anak kecil saja bisa. Kemudian banyak anak kecil yang mencoba mencabut lidi tersebut, tetapi tidak ada yang mampu untuk mencabutnya, hingga akhirnya orang dewasa pun mencoba untuk mencabutnya. Dari yang paling muda hingga yang paling tua, dari yang paling lemah sampai yang paling kuat, tetapi tidak ada satupun mereka yang mampu mencabutnya. Akhirnya, baru Kelinting pun mencabut lidi tersebut seraya berkata, "Wahai penduduk desa yang angkuh dan sombong, lihatlah karena kesombongan kalian, musibah besar akan melanda desa ini." Setelah lidi dicabut, keluarlah air yang sangat besar dari lubang tersebut, sehingga para penduduk desa menjadi panik dan berlarian ke sana kemari. Nyi Lantung yang mendengar suara gemuruh ingat pesan yang disampaikan oleh baru Kelinting. Sesegera dia naik perahu lesung yang sudah disiapkan sebelumnya, sehingga akhirnya Nyi Lantung pun selamat dari banjir besar yang melanda desa tersebut. Kemudian banjir besar tersebut menggelamkan desa tersebut, sehingga terjadilah sebuah rawa. Rawa tersebut saat ini dikenal dengan nama Rawa Pening. Baru Kelinting pun berubah menjadi ular kembali untuk menjaga Rawa Pening sampai saat ini.